Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memang maha adil. Segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah dengan matang. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat jenis makhluk tersebut. Baik manusia, malaikat, hewan dan tumbuhan, bahkan setan dan jin sekalipun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setan dan jin kadang terlihat menakutkan bagi manusia karena mereka mempunyai kelebihan yang tidak dapat dilihat oleh mata dan dapat berubah menjadi beberapa bentuk. Ternyata setan dan jin juga mempunyai kelemahan. Berikut beberapa kelemahan setan dan jin yang perlu kita tahu dan menjadi kekuatan kita untuk waspada. Tidak bisa mengalahkan orang soleh. Bukti bahwa setan atau jin tidak akan dapat mengalahkan orang soleh adalah perkataan setan itu sendiri ketika berdialog dengan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Ahli tafsir mengatakan, ayat tersebut menerangkan bahwa setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dan dengan sendirinya meninggalkan manusia. Setan takut dan lari oleh sebagian hamba Allah. Apabila seseorang betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar, serta menancapkan keimanannya dengan tangguh, maka setan pun akan takut dan lari. Hal ini misalnya terdapat pada diri Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Turmudi, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat Turmudi. Bukan hanya kepada Umar, akan tetapi setan juga akan takut oleh orang-orang beriman yang betul-betul dengan keimanannya. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir pernah mengutip sebuah hadis berikut ini. "Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengendalikan setannya, sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian." Hadis riwayat Ahmad. Bahkan apabila seseorang betul-betul dan terus-menerus taat dan soleh, ia dapat membawa korinnya di sebelah kirinya dan malaikat di sebelah kanannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang korin dari jin dan seorang korin dari malaikat." Para sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda juga, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Ia tidak pernah menyuruhku kecuali untuk kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Jin takluk dan taat kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran berikut ini, dalam surat Shad ayat 36-38. "Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut kemana saja yang dikehendakinya, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu." Mujizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabul atas doanya yang mengatakan, "Dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelahku." Quran Surat Shad ayat 35. Doa Nabi Sulaiman inilah yang menyebabkan Rasulullah tidak jadi untuk mengikat jin yang datang dengan melemparkan anak panah ke muka beliau. Dalam sebuah hadis Muslim dikatakan, dari Abu Darda berkata, "Suatu hari Rasulullah SAW bangun. Tiba-tiba kami mendengar Rasulullah mengatakan, 'Aku berlindung kepada Allah darimu.' Kemudian Rasulullah SAW juga berkata, 'Allah telah melaknatmu.' Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali. Rasulullah lalu menghamparkan tangannya seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Ketika Rasulullah selesai sholat, kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami juga melihat Anda membukakan kedua tangan Anda.' Rasulullah menjawab, 'Barusan iblis, musuh Allah datang membawa anak panah api untuk ditancapkan ke mukaku. Lalu aku berkata, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian aku juga berkata, Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna sebanyak 3 kali. Kemudian aku bermaksud untuk mengambilnya. Seandainya aku tidak ingat doa saudara kami, yaitu Sulaiman, tentu saya akan mengikatnya, sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah." Hadis riwayat Muslim. Jin atau setan tidak dapat menyerupai Rasulullah. Setan dan jin tidak dapat menyerupai bentuk dan muka Rasulullah SAW. Oleh karena itu, apabila seseorang bermimpi melihat Rasulullah SAW, maka ia sungguh telah melihatnya. Dalam hadis sahih dikatakan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Muslim. Jin dan setan tidak dapat melewati batas-batas tertentu di langit. Sekalipun jin dan setan mempunyai kelebihan dapat bergerak dengan cepat, akan tetapi mereka tidak akan dapat melewati batas-batas yang sudah ditetapkan, yang tidak dapat dilalui selain oleh para malaikat. Karena apabila mereka berani melewatinya, maka mereka akan binasa dan hancur. Karena itu pula, jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkannya ke tukang-tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Jin tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan dapat membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim.